Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam istilah umum digunakan istilah perancangan peraturan. Ada yang menyebut legislative drafting, ada yang menyebut legal drafting atau perancangan kontrak. Mestinya keduanya harus dibedakan. Kedua kegiatan itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kalau legal drafting atau perancangan kontrak itu menyusun rancangan perjanjian atau kontrak di antara para pihak. Jadi sifatnya private. Sementara pada legislative drafting atau perancangan peraturan perundang-undangan itu bagaimana menyusun rancangan peraturan yang berlaku umum. Jadi keduanya harus dibedakan. Apa perbedaan antara keduanya? Pertama adalah luasan cakupan orang yang terkena. Kalau perjanjian, dokumen perjanjian, orang yang terkena impact, dampak dari perjanjian itu adalah para pihak yang terikat di dalamnya. 2 atau lebih orang, tapi tidak berlaku umum. Mungkin juga antar perusahaan, tapi jumlah orang yang terikat di dalamnya akan terbatas. Berbeda dengan dokumen peraturan yang berlaku umum. Siapa saja warga negara Indonesia itu terikat akan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tingkat ketelitian. Karena dampaknya tidak berlaku umum, maka tingkat ketelitian dari dokumen perjanjian atau kontrak tidaklah terlalu tinggi tingkatannya. Karena apabila terdapat kesalahan, dengan mudah dapat diamandemen, dengan mudah dapat disepakati oleh para pihak. Berbeda dengan dokumen peraturan. Dokumen peraturan apabila ada perubahan maka harus meminta kesepakatan banyak orang. Mungkin juga telah muncul hak dan kewajiban dari peraturan yang salah itu. Jadi apabila ada dibuat peraturan baru atau amandemen terhadap satu peraturan, maka tidak mudah untuk mengatur adanya hak dan kewajiban yang telah diberikan dari peraturan yang belum diamandemen. Ketiga adalah pertimbangan kebijakan. Apabila dalam dokumen perjanjian itu tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan bagaimana dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial, dan sebagainya, maka dalam dokumen peraturan itu harus dipertimbangkan. Karena dampaknya ke banyak orang, bagaimana secara ekonomi, secara sosial, dan secara politik, adakah dampak negatif atas dikeluarkannya satu peraturan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan data faktual. Perjanjian tidak memerlukan data-data. Apabila para pihak sudah bersepakat untuk membuat perjanjian, maka ada unsur kepercayaan di dalamnya yang dengan demikian tidak memerlukan data faktual yang banyak. Ini berbeda dengan peraturan, harus
menggunakan riset, harus menggunakan metode tertentu agar peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan dan akan menimbulkan dampak negatif yang minimal. Kemudian juga format. Sebenar-benarnya itu tidak ada format atas perjanjian atau kontrak. Memang ada kebiasaan, bahkan ditulis di dalam buku-buku yang bisa kita beli di toko buku, itu format perjanjian atau kontrak. Tapi sebenarnya bagaimanapun dibuat, asal mudah dibaca, asal diketahui para pihak, disepakati para pihak, format tidak menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian pembatasan peraturan lainnya. Dalam perjanjian pembatasan itu hanya undang-undang. Tapi dalam peraturan pembatasan itu ada berbagai macam, dari undang-undang, dari PP, bahkan dari peraturan di bawahnya, yang kalau diberlakukan suatu peraturan itu bisa terdampak. Kemudian gaya bahasa dalam perjanjian juga tidak harus saklek, berbeda dengan dokumen peraturan mengharuskan gaya bahasa yang formal, yang clear, yang diketahui oleh orang pada umumnya, masyarakat pada